Rumah itu sudah dihancurkan, tapi mengapa setiap malam masih ada yang mengetuk dari dalamnya? Malam itu, hujan turun tanpa suara petir. Langit gelap seperti ditutup kain hitam, dan jalanan desa nyaris tak terlihat. Tidak ada kendaraan, tidak ada manusia, hanya satu bangunan tua di ujung jalan. Rumah itu tidak pernah benar-benar dihancurkan. Dulu, orang-orang percaya kutukannya sudah berakhir. Api telah membakarnya, tanah telah menelannya, jeritannya sudah hilang, atau setidaknya, begitulah yang ingin mereka percayai. Aku berdiri di depan gerbang besi berkarat yang sudah setengah roboh. Di baliknya, hanya ada fondasi hitam dan puing-puing kayu hangus. Tidak ada dinding, tidak ada atap, tidak ada jendela, tapi udara di sekitarnya terasa hidup, dingin, berat, dan penuh bisikan. Setiap langkah yang kuambil terasa salah. Seperti ada sesuatu di bawah tanah yang mendengarkan. Lalu aku mendengarnya, suara kayu berderit, padahal di sana tidak ada lagi rumah. Aku berhenti, napas terasa sesak, jantungku berdebar tidak wajar. Dari balik kegelapan, terdengar suara pelan. Penjaga, aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau kayu lapuk, tanah basah, dan darah lama memenuhi udara. Dan saat aku menunduk ke tanah, aku melihatnya, sebuah simbol hitam, terbakar di permukaan tanah. Simbol yang sama seperti yang dulu terukir di dadaku. Kutukan itu tidak mati, ia hanya berpindah tempat, dan malam ini, ia mulai membangun rumahnya kembali. Tidak ada yang aneh dari desa itu jika dilihat dari siang hari. Sawah terbentang luas, rumah-rumah kayu berdiri rapi, dan suara ayam berkokok terdengar seperti desa biasa pada umumnya. Namun, ketika matahari tenggelam dan kabut turun dari perbukitan, desa itu berubah menjadi tempat yang berbeda. Aku baru pindah ke sana 3 minggu yang lalu. Namaku Raka, seorang penulis lepas yang mencari ketenangan, tapi justru menemukan sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat. Rumah yang kutempati berada di ujung desa. Rumah tua peninggalan kolonial, berdinding kayu gelap, dengan jendela-jendela tinggi yang selalu tertutup rapat. Pemilik sebelumnya meninggal secara misterius, tapi aku tidak terlalu peduli. Harga sewanya murah, dan aku butuh tempat tinggal. Malam pertama berjalan normal, malam kedua juga, sampai pada malam ketiga, tepat pukul 2.17 dini hari, aku mendengar suara langkah kaki di loteng. Padahal, rumah itu tidak memiliki loteng. Langkahnya pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir. Bukan suara tikus, bukan suara kayu menguai, itu suara kaki manusia. Aku menahan napas, mematikan lampu kamar, dan bersembunyi di balik selimut. Suara itu semakin jelas, tok, 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 lalu berhenti tepat di atas kamarku. Dan setelah itu, terdengar suara berbisik. Raka, aku membeku. Tidak ada satupun warga desa yang tahu namaku. Aku baru pindah. Aku bahkan jarang keluar rumah. Bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih dalam. Kau tinggal di rumahku. Keringat dingin membasahi punggungku. Aku tidak berani bergerak, tidak berani menyalakan lampu. Tiba-tiba, pintu kamarku berderit pelan. Padahal aku ingat betul, pintu itu sudah terkunci. Udara di dalam kamar berubah dingin. Sangat dingin. Seperti berada di dalam ruangan tanpa kehidupan. Dari celah pintu, terlihat bayangan tinggi dan kurus. Lehernya terlalu panjang, tangannya menjuntai hampir menyentuh lantai. Aku menutup mata sekuat mungkin. Beberapa detik kemudian, semua kembali sunyi. Tidak ada langkah, tidak ada bisikan, tidak ada udara dingin, hanya detak jantungku yang terdengar keras di telinga. Keesokan paginya, aku mencoba bertanya pada tetangga terdekat. Seorang kakek tua yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari tempat tinggalku. Wajahnya langsung berubah pucat saat aku menyebut alamat rumah itu. Kamu tinggal di sana, di rumah yang menghadap hutan. Aku mengangguk. Kakek itu menarik napas panjang. Itu bukan rumah biasa, itu rumah penjaga batas. Aku bertanya, batas apa? Kakek itu hanya menjawab pelan. Batas antara yang hidup dan yang sudah mati. Malam itu, aku tidak berani tidur. Aku duduk di ruang tamu, lampu menyala terang, sambil memegang ponsel. Tepat pukul 2.17,
semua lampu mati bersamaan. Dan dari arah dapur, terdengar suara air mengalir. Aku tidak punya keran yang menyala otomatis. Saat aku berjalan pelan ke arah dapur, aroma anyir menyambutku. Bukan bau air, bukan bau tanah, itu bau darah. Di lantai dapur, terdapat jejak kaki basah berwarna merah tua. Jejak itu mengarah ke pintu belakang, menuju hutan, dan di dinding dapur, tertulis dengan cairan merah. Kau sudah melihatku. Tanganku gemetar, napas terasa berat. Aku sadar satu hal, rumah ini tidak kosong, dan aku bukan satu-satunya penghuni di dalamnya. Di luar, dari arah hutan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pelan, berat, seperti sesuatu yang sangat besar sedang berjalan ke arah rumah. Dan kali ini, suara itu tidak berhenti di atas kamarku. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Udara malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya dingin, tapi seolah ada sesuatu yang menekan dadaku dari segala arah. Aku berdiri kaku di ruang tamu, menatap pintu depan yang tertutup rapat. Suara langkah dari luar masih terdengar. Pelan, berat, seperti kaki yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Tok, 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 setiap langkahnya membuat lantai rumah bergetar halus. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti tertancap di lantai. Tanganku mencengkeram ponsel, berharap sinyal masih ada. Tidak ada, listrik padam, jaringan hilang, dan aku sendirian di rumah yang jelas-jelas tidak menginginkanku tinggal di sana. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka sendiri. Engselnya berdecit panjang, seperti jeritan yang tertahan. Angin malam menerobos masuk membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Bau kematian. Dari kegelapan luar, terlihat sosok berdiri diam. Terlalu tinggi, terlalu kurus. Kulitnya gelap seperti arang basah, dengan mata putih pucat tanpa pupil. Lehernya memanjang tak wajar, menunduk seolah menatap langsung ke dalam rumah. Ke arahku, aku mundur selangkah. Sosok itu tidak masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, seperti penjaga gerbang. Lalu, dari belakangnya, terdengar suara lain. Suara seperti orang bernafas, tapi terlalu banyak. Aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Ia tidak sendirian. Di balik kegelapan hutan, ada banyak bayangan lain. Diam, mengawasi. Sosok tinggi itu mengangkat tangannya yang panjang, menunjuk ke arah dalam rumah. Tempat ini bukan milikmu. Suaranya seperti beberapa suara yang berbicara bersamaan. Dalam, serak, dan penuh kemarahan. Aku berteriak dan berlari ke kamar, mengunci pintu, lalu mendorong lemari ke depannya. Tanganku gemetar hebat. Dari luar kamar, terdengar suara langkah kaki yang kini berada di dalam rumah. Tok, 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 setiap langkahnya semakin dekat. Lalu, sunyi. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Aku menahan napas, menempelkan telinga ke pintu. Dari balik kayu, terdengar bisikan sangat pelan. Kau sudah melewati batas. Sekejap kemudian, suhu kamar turun drastis. Nafasku terlihat seperti asap tipis. Di dinding kamar, muncul bayangan hitam yang tidak berasal dari manapun. Bayangan itu membesar, membentuk sosok manusia, tapi dengan bentuk yang salah. Tangannya terlalu panjang, kakinya tertekuk ke arah yang mustahil. Bayangan itu bergerak ke arahku. Aku menutup mata dan berteriak sekuat tenaga. Saat aku membukanya lagi, semua menghilang. Pagi datang seperti mimpi yang tidak nyata. Rumah kembali normal, tidak ada jejak darah, tidak ada tulisan di dinding, tidak ada pintu yang terbuka. Seolah semua hanya mimpi. Tapi di pergelangan tanganku, ada bekas hitam seperti tangan yang mencengkeram terlalu kuat. Aku memutuskan keluar rumah dan mencari jawaban. Di balai desa, aku menemukan seorang perempuan parubaya yang dikenal warga sebagai Ibu Sari. Katanya, dia satu-satunya yang tahu sejarah rumah itu. Saat aku menyebut alamat rumahku, wajahnya langsung berubah. Rumah penjaga batas, itu tempat pengorbanan. Ia bercerita bahwa puluhan tahun lalu, desa ini mengalami wabah kematian. Orang-orang meninggal tanpa sebab. Tubuh mereka ditemukan di hutan, dengan wajah ketakutan yang tidak wajar. Seorang dukun kemudian mengatakan bahwa batas antara dunia manusia dan dunia lain telah terbuka.
Dan satu-satunya cara menutupnya adalah dengan mengorbankan satu keluarga. Rumah yang kutempati sekarang adalah rumah keluarga itu. Mereka tidak mati. Mereka diikat ke dunia ini sebagai penjaga batas. Dan sekarang, penjaga itu mulai melemah. Ibu Sari menatapku dengan mata serius. Kalau kamu terus tinggal di sana, batas itu akan terbuka lagi. Dan yang keluar bukan cuma satu. Malam berikutnya, aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan. Aku tidak bisa langsung pergi. Seolah ada sesuatu yang menahanku. Tepat pukul 2.17, suara itu kembali. Kali ini bukan langkah kaki, tapi suara tangisan. Tangisan anak kecil. Tangisan yang berasal dari arah hutan. Dan dari jendela kamar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Puluhan sosok berdiri di pinggir pepohonan. Diam, menatap rumah. Dan di tengah mereka, sosok tinggi itu berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Kau akan menjadi pengganti. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Bayangan puluhan sosok di pinggir hutan masih menempel di kepalaku seperti luka yang tidak bisa sembuh. Tatapan mereka kosong, tapi penuh tuntutan. Seolah-olah mereka tidak hanya melihat rumahku. Mereka melihat aku. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Udara tetap terasa berat, burung-burung tidak bersuara, dan hutan di belakang rumah tampak lebih gelap dari biasanya. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang mungkin bodoh, tapi tidak ada pilihan lain. Aku harus masuk ke hutan itu. Dengan senter, tas kecil, dan keberanian yang dipaksakan, aku melangkah menuju pepohonan yang selama ini hanya kulihat dari jauh. Semakin dalam aku masuk, semakin aneh suasananya. Suara langkah kakiku terdengar ganda, seolah ada seseorang berjalan tepat di belakangku. Aku berhenti, suara itu berhenti. Aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Namun, di tanah berlumpur, ada jejak kaki lain. Lebih panjang, lebih dalam, dan jaraknya terlalu jauh untuk ukuran manusia. Jantungku berdegup keras. Aku terus berjalan sampai menemukan sesuatu yang tersembunyi di balik semak belukar. Sebuah bangunan tua, bukan rumah, lebih mirip altar atau gubuk ritual. Dindingnya penuh simbol aneh, tulisan tangan yang sudah pudar. Dan di tengah ruangan, ada lingkaran hitam di tanah, seperti bekas api yang tidak pernah padam. Saat aku melangkah masuk, suhu langsung turun drastis. Nafasku berubah menjadi uap tipis. Di salah satu sudut ruangan, aku menemukan benda yang membuat perutku mual. Tumpukan pakaian anak-anak, kecil, kusam, dan berlumur tanah. Di dinding, ada tulisan besar dengan cat hitam. Penjaga tidak boleh mati. Tanganku gemetar. Aku mulai mengerti. Penjaga batas bukan hanya satu keluarga. Selama puluhan tahun, selalu ada pengganti. Dan sekarang, giliran aku. Tiba-tiba, pintu gubuk itu tertutup sendiri. Bam, gelap, senterku mati, teleponku mati. Hanya ada kegelapan dan suara napasku sendiri. Lalu, suara lain muncul. Suara gesekan, seperti kuku panjang menyeret tanah. Sudah waktunya. Suara itu datang dari segala arah. Dari lantai, muncul bayangan hitam yang merayap seperti asap hidup. Ia membentuk sosok manusia, tapi wajahnya kosong. Hanya lubang hitam sebagai mata. Aku mundur sampai punggungku menyentuh dinding. Sosok itu mendekat tanpa langkah. Meluncur, mengambang. Kau sudah melihat gerbang. Sekarang kau harus menjaganya. Tiba-tiba, dinding di belakangku berubah. Kayu tua itu mengelupas, memperlihatkan sesuatu yang membuatku hampir muntah. Lubang besar, seperti mulut, dan di dalamnya, aku melihat dunia lain. Langit merah gelap, bayangan-bayangan bergerak tanpa bentuk, dan jeritan yang tidak pernah berhenti. Tanganku terasa panas, seperti dibakar dari dalam. Di pergelangan tanganku, muncul simbol hitam yang sama seperti di dinding gubuk. Aku berteriak dan menutup mata. Saat kubuka lagi, aku sudah berada di luar gubuk. Sendirian, hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi simbol di tanganku masih ada. Dan malam itu, saat aku kembali ke rumah, teror berubah menjadi lebih nyata. Bukan lagi bayangan, bukan lagi suara. Pintu kamar terbuka sendiri.
Lemari bergeser tanpa disentuh. Dan di cermin, aku melihat sosok tinggi itu berdiri di belakangku. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas. Dan yang membuat darahku berhenti mengalir. Wajah itu perlahan berubah menjadi wajahku sendiri. Aku tidak berani tidur malam itu. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah di cermin kembali muncul. Wajahku sendiri, tapi dengan mata kosong dan senyum yang terlalu lebar. Jam di dinding berdetak terlalu keras. Rumah terasa sempit, seperti sedang menyusut pelan-pelan. Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap pintu kamar yang tertutup. Aku tidak menguncinya. Aku tidak berani. Tepat pukul 3.17. Aku mendengar suara yang membuat jantungku hampir berhenti. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu depan. Bukan dari jendela. Suara itu datang dari dalam lemari. Aku menahan napas. Tanganku gemetar saat meraih senter. Ini cuma imajinasi, bisikku, meski aku sendiri tidak percaya. Dengan langkah pelan, aku membuka pintu lemari. Kosong, hanya pakaian lama yang tergantung. Tidak ada apa-apa. Aku hampir tertawa lega, sampai aku melihat dinding belakang lemari. Ada retakan panjang, dan dari celah itu, keluar udara dingin yang berbau tanah basah dan darah. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Gelap total. Dari dalam lemari, terdengar suara napas berat. Bukan napasku. Jangan menolak. Suara itu pelan, tapi jelas. Rumah ini sudah memilihmu. Aku mundur. Kakiku menyentuh sesuatu yang dingin di lantai. Saat senterku menyala kembali, aku melihatnya. Jejak kaki hitam, basah, mengarah keluar kamar. Dan pintu kamarku, sekarang terkunci dari luar. Aku menggedor. Tolong, ada orang di sini. Tidak ada jawaban. Rumah ini seperti memutuskan hubunganku dengan dunia luar. Dinding mulai mengeluarkan suara retakan kecil. Seperti tulang yang dipatahkan perlahan. Dari balik pintu, terdengar bisikan banyak suara. Kau tidak bisa pergi. Penjaga tidak boleh pergi. Kau milik kami. Aku menjerit. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri dengan bunyi keras. Lorong rumah berubah. Lebih panjang, lebih gelap, dan penuh pintu yang sebelumnya tidak pernah ada. Di ujung lorong, berdiri seorang pria tua. Tubuhnya kurus. Matanya hitam, lehernya dipenuhi bekas luka seperti tali jerat. Jangan jadi seperti aku, katanya lirih. Aku mencoba kabur. Ia menunjuk ke lehernya. Rumah ini tidak suka pengkhianat. Aku menelan ludah. Siapa kamu? Penjaga sebelum kamu. Tubuhnya mulai memudar, seperti asap. Kalau kau tidak menerima takdirmu, rumah ini akan mencari pengganti dengan cara yang lebih kejam. Tiba-tiba, dinding di sekelilingku dipenuhi wajah-wajah. Menjerit, menangis, memohon. Dan di antara mereka, aku melihat orang tuaku. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka tanpa suara. Aku jatuh berlutut. Berhenti, tolong berhenti. Semua suara mendadak hilang. Lorong kembali normal. Aku sendirian. Tapi di tanganku, simbol hitam itu semakin jelas. Dan sekarang, aku bisa merasakan sesuatu. Rumah ini bernapas, dan napasnya menyatu dengan napasku. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung meski matahari sudah tinggi. Burung-burung tidak bersuara, dan rumah ini terasa semakin hidup. Aku berdiri di depan cermin. Simbol hitam di tanganku kini berdenyut pelan, seperti nadi. Setiap kali aku menyentuhnya, ada bisikan masuk ke kepalaku. Jaga kami. Jangan biarkan mereka pergi. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke sini, aku memberanikan diri keluar rumah. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rumah tetangga di seberang jalan tampak sepi. Padahal biasanya ada anak kecil bermain di teras. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mengintip lewat jendela. Kosong. Debu tebal menutupi lantai. Seolah rumah itu sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Padahal, kemarin sore aku masih melihat lampu menyala. Saat aku berbalik, seseorang menarik lenganku. Jangan masuk ke rumah itu. Seorang wanita tua berdiri di belakangku. Wajahnya pucat, matanya cekung. Kenapa? Tanyaku. Karena mereka sudah diambil. Diambil siapa? Wanita itu menatap rumahku. Oleh rumahmu. Aku membeku. Dulu,
Rumah itu hanya bangunan tua, lanjutnya. Tapi sejak ada penjaga baru, rumah itu mulai lapar lagi. Penjaga, kau, dadaku terasa sesak. Aku tidak mau, kataku. Wanita itu tersenyum sedih. Tak ada yang mau, tapi rumah memilih. Ia berbalik pergi, meninggalkanku dengan kepala penuh ketakutan. Saat aku kembali ke rumah, pintu terbuka sendiri. Di ruang tamu, ada sesuatu yang baru. Lingkaran hitam tergambar di lantai. Di tengahnya, ada foto-foto orang, tetangga, penjual keliling, dan keluargaku. Di dinding, tertulis dengan darah kering. Pengikatan jiwa dimulai. Kakiku gemetar. Ini bukan aku, bisikku. Lampu berkedip, dan dari sudut ruangan, muncul sosok pria tua yang pernah kulihat di lorong. Penjaga sebelumnya, kau mulai merasakan panggilan, bukan? Katanya, apa yang rumah ini inginkan? Jiwa, jawabnya. Semakin banyak yang terikat, semakin kuat rumah ini. Kalau aku menolak, ia tersenyum pahit, maka rumah akan mengambil orang-orang yang kau sayangi. Lantai bergetar, dari dalam dinding, terdengar jeritan pelan. Aku berlari ke kamar orang tuaku. Kosong, tempat tidur berantakan, di bantal, ada bekas darah. Di cermin, tertulis dengan jari berdarah. Mereka sudah dipanggil, aku jatuh terduduk. Tanganku bergetar, simbol hitam itu kini menyebar seperti akar. Dan dalam kepalaku, suara rumah semakin jelas. Bawakan kami yang lain, buka pintu, jangan biarkan mereka kabur. Aku sadar, bukan aku yang mengendalikan rumah ini. Rumah ini, mulai mengendalikan aku. Malam turun terlalu cepat, langit hitam seperti dilapisi abu, dan angin berhembus membawa bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Aku masih duduk di lantai kamar orang tuaku. Tulisan darah di cermin belum menghilang. Mereka sudah dipanggil. Tanganku gemetar. Simbol hitam itu kini merambat sampai ke pergelangan. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara ketukan datang dari dalam dinding. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, dari dalam tembok. Siapa di sana? Bisikku. Balasan datang, suara lirih seperti orang sekarat. Tolong, kami terjebak. Plester dinding mulai retak. Retakannya membentuk wajah manusia. Mulutnya terbuka, matanya kosong, dan kulitnya menyatu dengan tembok. Aku mundur ketakutan. Jangan sentuh mereka, suara pria tua itu muncul dari lorong. Ia berdiri dengan tongkat kayu hitam, matanya kini berwarna merah gelap. Kalau kau mencoba membebaskan satu jiwa, rumah akan mengambil dua. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Teriakku. Ia menarik napas panjang. Rumah ini dibangun di atas kuburan massal. Dulu tempat ini adalah lokasi ritual pemanggilan makhluk penjaga tanah. Penjaga apa? Bukan manusia, bukan juga arwah. Ia menatap dinding yang bernafas. Makhluk yang butuh rumah, dan butuh jiwa. Aku merasa mual. Lalu kenapa aku dipilih? Karena darahmu cocok. Aku membeku. Keluargamu adalah garis keturunan penjaga lama. Setiap generasi, satu orang dipilih untuk mengikat makhluk itu agar tidak lepas ke dunia luar. Tapi orang tuaku, mereka mencoba menghentikan ritual. Pria itu menunduk, dan rumah tidak menyukai pengkhianatan. Lampu mati. Dalam gelap, rumah mulai bergerak. Dinding berderit, lantai bergeser, lorong memanjang seperti tenggorokan raksasa. Suara jeritan muncul dari segala arah. Ini fase pertama, kata pria tua itu. Rumah mulai lapar, pintu depan terbuka sendiri. Di luar, kabut tebal menyelimuti jalan. Dan dari dalam kabut, muncul sosok manusia tanpa wajah, berjalan terlatih ke arah rumah. Korban pertama, bisik pria itu. Makhluk itu melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai, tubuhnya langsung menyatu dengan rumah. Darah menyerap ke papan kayu. Jeritan berhenti. Simbol di tanganku menyala panas. Aku berteriak kesakitan. Ritual sudah dimulai, kata pria itu. Dan kau tidak bisa menghentikannya sendirian. Lalu apa yang harus kulakukan? Ia menyerahkan sebuah buku tua berlapis kulit manusia. Temukan ruang inti rumah. Di sanalah makhluk itu bersemayam. Kalau aku gagal, ia menatapku dalam-dalam. Seluruh desa akan jadi bagian dari dinding ini. Angin berputar kencang. Pintu-pintu tertutup sendiri, dan dari lantai,
muncul tulisan hitam. Penjaga baru, buktikan kesetiaanmu. Rumah itu tidak lagi sekadar bangunan. Ia telah menjadi makhluk hidup. Dan aku adalah kuncinya. Aku berdiri di depan tangga sempit yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tangga itu muncul begitu saja dari lantai, seperti tulang belakang yang menembus kayu. Udara di sekitarnya dingin. Bukan dingin biasa, ini seperti napas kematian. Ruang inti ada di bawah, kata pria tua itu pelan. Sekali turun, rumah akan menganggapmu miliknya. Aku menelan ludah. Simbol di tanganku berdenyut seperti jantung kedua. Aku melangkah turun. Setiap anak tangga berderit seperti jeritan. Dinding di kiri kanan dipenuhi ukiran wajah-wajah yang menangis, tertawa, dan berteriak tanpa suara. Di ujung tangga, sebuah lorong sempit menungguku. Lorong itu bernapas. Dindingnya mengembang dan mengempis seperti paru-paru. Bau darah, tanah, dan bangkai bercampur jadi satu. Aku terus berjalan. Tiba-tiba, plak, tanganku menempel pada sesuatu yang lengket. Bukan dinding kayu, itu kulit manusia. Kulit itu masih hangat. Aku menarik tanganku, dan dinding itu berbisik. Kami dulu hidup. Aku hampir muntah. Lorong berakhir di sebuah pintu besi besar. Di tengah pintu, terukir simbol yang sama dengan yang ada di tanganku. Saat aku mendekat, pintu itu membuka sendiri. Di dalamnya, adalah ruangan bundar tanpa sudut. Langit-langitnya penuh dengan rantai berkarat. Lantainya basah oleh cairan hitam yang bergerak seperti hidup. Di tengah ruangan berdiri sesuatu yang membuat kakiku lemas. Sebuah sosok tinggi, tubuhnya terbuat dari kayu, tulang, dan daging yang menyatu. Kepalanya berbentuk rumah kecil dengan jendela yang menyala merah. Itu, penunggu rumah. Suara dalam kepalaku berbisik. Penjaga lama telah mati. Sekarang, giliranmu. Makhluk itu bergerak. Setiap langkahnya membuat lantai berdenyut. Rantai-rantai di langit-langit bergetar. Kenapa orang tuaku dibunuh? Teriakku. Dari tubuh makhluk itu keluar suara banyak orang sekaligus. Mereka menolak memberi jiwa. Mereka memilih cinta, bukan keseimbangan. Bayangan muncul di dinding. Aku melihat orang tuaku terikat, dikelilingi simbol ritual, dan rumah. Menelan mereka hidup-hidup. Aku berteriak, kau membunuh mereka. Tidak, jawab suara itu. Rumah yang melakukannya, dan rumah butuh darah keturunanmu. Rantai jatuh dari langit-langit, mengikat pergelangan kakiku. Aku terjatuh. Lantai terasa seperti daging hidup. Jika kau menolak, suara itu menggelegar. Desa ini akan menjadi fondasi baru. Di kepalaku terdengar jeritan ribuan orang. Aku menutup mata. Apa yang harus kulakukan agar semua ini berhenti? Makhluk itu mendekat. Wajah rumah di kepalanya membuka mulut. Beri aku satu jiwa murni, dan aku akan tidur lagi. Aku tidak akan membunuh orang lain. Kalau begitu, kau yang akan menjadi dinding. Tangan kayu berduri meraih tubuhku. Simbol di tanganku menyala terang. Dan dari belakang, terdengar suara pria tua itu. Sekarang, atau tidak pernah. Rantai di kakiku mengencang. Daging lantai berdenyut, seolah merasakan ketakutanku. Makhluk itu berdiri tepat di hadapanku. Kepala rumahnya berderit, jendela-jendelanya memancarkan cahaya merah seperti mata yang lapar. Pilih, katanya, satu jiwa, atau seluruh desa. Aku berteriak, aku tidak akan memilih siapapun. Rantai menarik tubuhku lebih dekat ke pusat ruangan. Cairan hitam naik hingga ke lututku. Di sekelilingku, dinding mulai berubah. Wajah-wajah muncul dari kayu, warga desa. Tetanggaku, anak-anak, orang tua, mereka berbisik bersamaan. Kami dulu juga menolak, kami juga ingin melawan, tapi rumah selalu menang. Air mataku jatuh ke lantai. Ada cara lain, bisikku. Makhluk itu tertawa, suara seperti kayu patah. Selalu ada cara lain. Sampai kau berdiri di sini. Tiba-tiba, pintu besi di belakang terbuka. Pria tua itu masuk, wajahnya penuh luka dan darah. Kau sudah melihat kebenarannya, katanya. Sekarang lihat masa lalu. Ia mengangkat tangannya. Dinding ruangan berubah menjadi bayangan bergerak. Aku melihat desa ini puluhan tahun lalu. Rumah itu masih kecil, tidak berhantu, tidak bernapas. Penduduk melakukan ritual. Mereka membawa seorang anak laki-laki,
berumur sekitar 10 tahun. Anak itu menangis. Orang tuanya menjerit, untuk panen, untuk hujan, untuk keselamatan. Anak itu dikubur hidup-hidup di fondasi rumah. Jeritannya meresap ke tanah. Dan rumah, bangun. Makhluk di depanku adalah hasil dari ritual pertama. Sejak itu, kata pria tua, setiap generasi harus memberi korban. Dan orang tuaku, tanyaku gemetar, mereka ingin menghancurkan rumah, jawabnya. Dan rumah membunuh mereka lebih dulu. Amarah membakar dadaku. Aku akan menghancurkannya. Makhluk itu menggeram. Rumah ini terbuat dari perjanjian. Perjanjian tidak bisa dihancurkan, hanya diganti. Rantai di kakiku terlepas. Di lantai, muncul lingkaran ritual baru. Di tengahnya, simbol di tanganku bersinar. Jika kau masuk ke lingkaran itu, kata pria tua, kau akan menjadi penjaga baru. Aku akan terikat selamanya. Ya, tapi desa akan selamat. Aku menatap sekeliling. Wajah-wajah di dinding menangis. Tidak ada pilihan lain. Makhluk itu mendekat. Waktu habis. Tanah bergetar. Di luar, terdengar jeritan warga desa. Rumah mulai meluas. Dindingnya menembus tanah, menjalar ke arah desa. Jika aku tidak memilih sekarang, seluruh desa akan menjadi bagian dari rumah ini. Aku melangkah ke lingkaran. Simbol di tanganku menyala seperti api neraka. Pria tua itu berbisik, maafkan kami. Dan saat aku berdiri di tengah lingkaran, lantai terbuka, tanganku tertarik ke dalam kegelapan. Makhluk itu berteriak, bukan kesakitan, tapi kegembiraan. Penjaga baru telah dipilih. Tubuhku terasa ditarik ke bawah, ke dalam jantung rumah. Dan sebelum segalanya gelap, aku mendengar satu suara terakhir. Rumah tidak pernah lapar. Ia hanya ingin memiliki. Kegelapan menelanku. Aku tidak jatuh. Aku diserap. Dinding rumah bukan lagi kayu. Mereka adalah tulang. Mereka adalah daging. Mereka adalah ingatan. Suara jeritan berputar di kepalaku seperti badai. Aku masih hidup, bisikku. Tapi tubuhku terasa, bukan milikku lagi. Tanganku berubah. Kulitnya mengeras seperti kayu lapuk. Urat-uratnya hitam seperti akar mati. Di dadaku, simbol itu tumbuh. Aku bisa merasakan rumah sekarang. Setiap papan, setiap retakan, setiap jeritan yang pernah tertelan. Aku bukan di dalam rumah. Aku menjadi rumah. Suara makhluk itu kini berasal dari dalam diriku. Kau adalah penjaga, penahan lapar, penjaga keseimbangan. Aku tidak mau, teriakku, tapi kau terikat. Tiba-tiba, aku bisa melihat desa dari dalam tanah. Orang-orang berlari, tanah retak, rumah-rumah runtuh satu persatu. Akar hitam menjalar dari fondasi rumah, mencengkeram bangunan, ternak, bahkan manusia. Jeritan terdengar dari segala arah. Pria tua itu berdiri di tengah desa, mengangkat kitab ritual. Bakar rumahnya, teriaknya. Obor dilempar, api menjilat dinding luar rumah. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sakit. Api bukan hanya membakar kayu. Api membakar jiwaku. Aku berteriak. Langit menggelap. Awan berputar seperti pusaran neraka. Rumah berdenyut liar. Padamkan api. Suara dalam diriku meraung. Tanah membuka. Tangan-tangan hitam keluar dari bumi. Menarik warga desa ke dalam kegelapan. Berhenti, teriakku. Tapi rumah tidak mendengarkanku. Ia lapar. Ia marah. Ia ingin balas dendam. Aku melihat seorang anak kecil terjatuh, menangis memanggil ibunya. Dadaku terasa robek. Aku tidak akan membunuh lagi. Simbol di dadaku menyala lebih terang dari sebelumnya. Dinding rumah bergetar. Untuk sesaat, aku merasakan kendali. Aku mengarahkan energi itu ke akar-akar hitam. Mereka melambat. Jeritan mereda. Tapi dari dalam tanah, terdengar suara lain. Lebih tua, lebih gelap, lebih kejam. Kau bukan pemilik rumah ini. Kau hanya penjaga. Tanah terbelah. Dari bawah rumah, muncul sesuatu yang lebih besar dari makhluk sebelumnya. Tubuhnya seperti menara. Wajahnya terdiri dari ratusan wajah korban. Matanya menyala merah darah. Itu adalah inti kutukan. Makhluk itu menatapku. Kau ingin menghentikanku. Kalau begitu, hancurkan dirimu sendiri. Langit pecah oleh petir hitam. Desa tinggal separuh. Api, jeritan, dan kegelapan menyatu.
Aku berdiri di pusat kehancuran. Setengah manusia, setengah rumah. Dan sepenuhnya terkutuk. Dan aku sadar satu hal. Untuk menghentikan semuanya, aku harus mati. Petir hitam menyambar langit. Hujan turun seperti darah. Di hadapanku, inti kutukan berdiri menjulang, lebih tinggi dari rumah manapun di desa. Tubuhnya terbentuk dari jeritan yang membeku, tulang yang menyatu, dan wajah-wajah yang menjerit tanpa suara. Aku merasakan rumah di dalam diriku berontak. Kau milik kami. Suara ribuan jiwa menggema di kepalaku. Aku melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan tulang. Dagingku retak, kayu di lenganku terkelupas, tapi aku tidak berhenti. Kalau aku harus mati, bisikku, aku akan membawa kalian bersamaku. Simbol di dadaku menyala terang, lebih terang dari api manapun. Inti kutukan mengangkat tangannya, tanah meledak, mayat-mayat bangkit dari kubur, berjalan terlatih menuju tubuhku. Mata mereka kosong, mulut mereka berbisik, jangan tinggalkan kami. Air mataku jatuh, aku tidak akan. Aku menancapkan tanganku ke tanah. Energi hitam dan cahaya putih bertabrakan. Langit berteriak, rumah bergetar dari fondasi hingga atap. Inti kutukan menjerit, bukan karena sakit, tapi karena takut. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah perjanjian, dan setiap perjanjian, jawabku, punya akhir. Aku merobek simbol di dadaku. Rasa sakitnya seperti ribuan pisau menusuk sekaligus. Darah, kayu, dan cahaya menyatu. Seketika, semua suara berhenti. Sunyi. Lalu, ledakan cahaya menelan seluruh rumah. Inti kutukan hancur menjadi debu hitam. Akar-akar mati. Jeritan lenyap. Tanah berhenti bergerak. Langit kembali gelap. Tapi tanpa teriakan. Aku terjatuh ke tanah. Tubuhku kembali manusia. Lemah. Hancur. Di sekelilingku, desa porak-poranda, tapi hidup. Warga keluar dari persembunyian, menangis, memeluk satu sama lain. Pria tua itu mendekat, berlutut di hadapanku. Kau telah mengakhiri semuanya. Aku tersenyum lemah. Tidak, aku hanya mengembalikannya pada keheningan. Mataku terasa berat. Suara terakhir yang kudengar adalah, terima kasih. Dan kemudian, gelap. Aku terbangun di sebuah ruangan putih. Tidak ada jeritan, tidak ada dinding bernapas. Tidak ada simbol di dadaku. Hanya suara alat medis dan aroma obat. Seorang perawat menatapku dengan mata terkejut. Kau sudah koma 3 hari, katanya pelan. Desa itu, hampir rata dengan tanah. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa kosong. Seolah ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana. Rumah itu, tanyaku. Perawat itu terdiam sejenak. Tidak ada rumah, jawabnya. Hanya fondasi hitam dan tanah hangus. Aku menutup mata. Jadi, semuanya berakhir. Atau begitulah yang kupikir. Malam pertama setelah keluar dari rumah sakit. Aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara yang sangat familiar. Ting, ting. Bukan sendok, bukan rantai. Kayu. Suara kayu tua berderit pelan. Aku membuka mata. Di sudut kamar, ada bayangan gelap berbentuk. Rumah kecil. Jendelanya merah redup, dan dari dalam kepalaku, terdengar bisikan. Penjaga boleh mati, tapi rumah selalu ingat. Lampu kamar berkedip, bayangan itu menghilang. Aku terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhku. Mungkin itu hanya mimpi, mungkin hanya trauma. Tapi sejak malam itu, setiap aku memejamkan mata, aku masih bisa merasakan dinding yang bernapas. Dan suara yang berbisik, suatu hari, kami akan membangun lagi. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Kabut masih menggantung di atas tanah yang hangus. Tidak ada burung yang berkicau. Tidak ada suara kehidupan. Yang tersisa hanya sunyi, dan bekas rumah yang kembali menjadi puing. Aku berdiri di tempat yang sama. Tempat semua teror itu bermula. Tidak ada jeritan. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Seolah-olah semuanya tidak pernah terjadi. Namun di telapak tanganku, simbol hitam itu masih ada. Tidak terbakar, tidak memudar, tidak menghilang. Kutukan itu tidak mati. Ia hanya menunggu. Orang-orang desa kembali menjalani hidup. Anak-anak bermain. Lampu rumah menyala di malam hari. Tapi mereka tidak tahu satu hal.
Tanah ini sudah ditandai, dan setiap yang tinggal di atasnya akan selalu diawasi. Malam itu, saat aku bersiap pergi, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Di antara kabut, aku melihat bayangan sebuah rumah berdiri utuh. Tidak terbakar, tidak hancur, tidak terluka, dan dari jendelanya, seseorang menatapku sambil tersenyum. Aku tidak berlari, aku tidak berteriak, karena aku tahu, rumah itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah ke tempat lain. Dan mungkin, tempat itu sekarang adalah aku.